balik lagi kita di podcast P3K, Pendidikan, Pembelajaran, Parenting, dan Kesehatan Mental. Balik lagi sama gue Ajeng dan Bella. Iya. Oh, keren kan? Iya, Keren kan? Kenapa begitu coba? Karena bintang tamu kita spesial banget hari ini. Dan ini perdana. Siapa Kak? Ada teman gue namanya Wani Siregar. Terima kasih. Tepuk tangan yang sedikit aja. Iya, jangan banyak-banyak. Terima kasih sudah memperlakukan saya secara hormat. Ini pertama kalinya gue kayaknya sebagai manusia. Salah kebalik lo ya. Iya nggak apa-apa. Gitu. Emang biasa kalau yang kebalik-balik kepribadiannya emang Ganda. Sesuai dari awal tadi kita kebalik-balik. Iya gitu. Iya. Jadi apa jangan kita langsung ngobrol aja nih ya. Iya. Mumpung yang bersangkutan bisa ngeluangin waktu, kita seneng banget nih. Jadi sebelum kita mulai, Basa-basi banget ini ya. enggak, emang musik gitu biasa kalau podcast. Oh gitu ya. Sopan ya lo ya. Iya bagus ya. Beda kan sama Biasanya nggak aslinya. gitu. Jadi Wan ini temen gue, sekaligus dia. Katanya sahabat. Oh ya udah. Banyak mau. Kok jadi temen sih? Oke, jadi Wan itu sahabat gue yang sering banget sharing-sharing banyak hal. Termasuk kita olahraga bareng. Iya. Kita pernah syuting bareng ya Wan dulu. Pernah. Gue sih cuma sekali. Kalau beliau udah banyak banget film-film layar lebar, ada iklannya juga. Mungkin kalian kalau notice diperhatiin lagi, dia loh, dia. Iya nih orangnya betul. Ini orangnya, Wani Siregar. I doubt it. Terus kesibukannya juga gue tahu dia berkecimpung di industri pendidikan Jeng, gitu. Pas banget nih. Pas banget dengan hari ini. yes, Kita dengan temanya podcast tuh kan kita. ada pendidikan dan pembelajaran kan Kak. Maaf. Kita mau sharing-sharing lah. Pressure ya. Sebenarnya kita sering sharing. cuman Serius kali ini ya? ada kamerawan. Kali ini. Iya sih, tapi ini serius banget kayaknya. Enggak. Oke. Enggak pernah serius kita Kak. Oh bagus. Karena aku juga enggak. Edukasi. Iya, oke. Ya, tapi yang kita obrolin itu pasti ada manfaatnya untuk teman-teman. Jadi jangan lupa apa Jeng? Jangan lupa di subscribe dulu, Di like. terus di like, di comment and share sebelum Kawani Apa tuh? ceritakan banyak. Oh iya benar. Karena Ayo dong Kak, subscribe dong gitu. Oh dia belum subscribe nih pasti. iya. Ya, Ya nanti ampun. habis ini kita Abis ini langsung. Kenapa Kak? Kenapa begitu? Lupa. Karena udah jadi bintang tamu Bukan, ya? lupa. Oh ini maksud, iya karena aku mau lihat diriku sendiri kameranya. Selain itu dia ada sedikit NPD-nya guys. Enak aja loh. Bercanda. Oke kali langsung aja gitu Kak ya. Oke Iya, Wan boleh boleh. diceritain Jangan gue lah. kegiatan sehari-hari lo apa? Hidup. Apaan Nggak sih? ada napas Ya kau, Allah. susah ya. Kegiatan hari ini adalah berusaha untuk bertahan hidup. Iya sih, tapi jangan kasih lihat banget lah. Iya oke. Jadi gimana lu setiap hari kesibukannya apa aja deh? Rempong aja sih ngurus. Ibu rumah tangga iya. Iya oke. Terus yang sekolah punya lo itu namanya apa? JBM, enggak JBMS JBMS. Itu lokasi di mana? di Jalan Kemang Timur Raya situ. Oke, itu untuk umur berapa ya kira-kira? Oh, lu nggak tahu? Dia udah gue ceritain berkali-kali loh, enggak. Jadi ini official iya. teman-teman tuh tahu. Gue pikir lo kenal gue Jadi sekolah gue itu buat anak-anak usia dari ya sebetulnya 6 bulan lah, 6 bulan sampai dari- kelas 6 SD. 6 bulan 6 udah ada bulan. sekolahnya Kak. Ada, soalnya Keren banget. keren ya. Keren lah. Keren Baru lah. pertama kali. Tuh, Kak. aneh ya dia. Dia Baru tuh pertama melakukan kali. Serius. satu hal yang Soalnya keren, gue- dia tuh punya tahu guys. Kan lo tau gue gak bisa dipuji. Jadi kalau bisa dibilang keren banget kayak Sekolahnya yang keren Langsung bukan pengen elunya. riset, Iya, riset. oh, Ada risetnya berarti dari 6 bulan gitu udah sekolah. sekolah iya, tapi kalau yang usia 6 bulan tuh masih didampingin ya sama orang tuanya. Sebetulnya tuh tujuannya itu kalau yang usia 6 bulan itu edukasinya tuh lebih kepada yang mendampingi sih. Jadi kayak orang tuanya. Kadang-kadang kayak gue gitu ya. Waktu gue baru punya anak pertama gue itu kayak waktu umur 6 bulan tuh gue nggak tahu kan harus ngapain gitu kan sama nih anak gitu kan. Jadi supaya nggak nang ning nggak gitu aja gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang berarti. Zaman dulu banget nggak sih nang ning gitu ya. Gitu kan. Udah gitu Kalau sekarang aja. emang gimana kalau sekarang? Di Iya, sekolah lu? ada kayak untuk fasianya juga gitu. Jadi orang tua tuh tahu kalau di rumah itu nggak yang garing aja gitu, yang diajakin juga anak yang ngobrol, terus udah gitu udah mulai dirangsang otot-ototnya supaya kalau misalnya dia udah mulai duduk atau mulai ini tuh simpelnya kayak supaya anak tuh diajarin turun dari tempat tidur yang aman gimana sih gitu kita. Seriusan? Iya. Apa nama kelasnya kayak gitu-gitu Kok- namanya apa? kelasnya- Subjeknya namanya apa? Ya kan motorik aja sih Motorik itu. kelasnya? Motorik. Sama sih, gue juga lagi ada jalanin akademi tapi lebih ke sport. Nah, Nah terus Ya dari gitu. umur 6 bulan tadi apa lagi Jang? sama suara-suara itu kan kalau 6 bulan tuh suara gitu terus Sensori ya.
Ya sensori udah pasti Nah, gitu. jadi gini, sebelum dilanjut, jadi kita waktu awal tuh pernah ngebahas nih tentang sensori dan motorik gitu. Nah, berarti sesuai nih, artinya dari usia 6 bulan memang sudah harus dilatih, betul ya Kak ya? Sebenarnya dari lahir, cuman lahir. kalau gue bikin yang dari lahir gitu kan, ibunya masih capek ya. Gitu masih turun berok gitu kan, masih pakai stangnya. Siapa yang mau keluar ketemu guru gitu kan? Maksudnya tapi seriously ada memang ada rangsangan-rangsangan gitu untuk anak-anak bayi gitu ya. Makanya mungkin di sini ada dokter tumbuh kembang ya kan. Emang bayi baru lahir tuh emang sebetulnya udah harus ada rangsangannya gitu, misalnya dipijit gitu. Terus misalnya dia susah untuk latching juga kan sebetulnya ada pijitannya juga gitu. Gitu Menarik loh. ya. Jadi lo lagi fokus ya di situ. Lu sebagai apa ya di situ kalau boleh tahu? Oh, gue tim hura-hura aja. Enggak gue. Merendah. Enggak, tapi itu sekolah lo yang bikin, lo yang mendirikan. Gue sama partner gue ya. Tujuannya apa? Kenapa lo bisa dari semua industri yang ada dalam kehidupan ya? Itu ditarik ini lo mau cerita lo komplitnya? Nggak usah pendek aja. 25 menit sendiri. Itu 25 menit sendiri soalnya. Jadi oke. 10 second. Jadi kalau gue tentunya alasannya beda sama partner gue. Kalau gue tuh dari gue usia pas lagi ajur-ajurnya gitu ya. Maksudnya Ajur-ajurnya udah lewat apa masih sekarang? Masih masa kelam zaman dulu lah ya, di usia-usia 20-an yang masih labil nggak tahu mau ngapain gitu. Gue sempat berpikir tuh kayak sebetulnya masalah tuh waktu itu gue mau bilangnya masalah Indonesia ya. Masalah Indonesia. Iya, gue bilangnya tuh pasti karena pendidikan gitu. Pendidikan yang menurut gue nggak di sekolah, nggak di rumah kan masa-masa kita gen apa sih? Kita gen milenial dong, jangan pura-pura lupa ya. Enggak, ya gue pengen tahu aja milenial. Milenial, benar. Iya benar. Oh gitu. Iya. Tau nggak milenial umur berapa? Ya kita. Kita udah lah, gak usah di disclose. Sekita ya kan milenial. Tapi gue milenial akhir ya. Iya milenial akhir. Lu menyeberang ke apa sih bis milenial? Apa sih? Gen Z ya? Enggak. X ya? Enggak, abis milenial apa sih? X. Tuh. Masa iya? Gak usah lu deket-deket sama Z, gak usah. Lu milenial tengah. Udah terus lanjut. Oh iya, gue juga suka sama Z. Hey. Tapi serius ya, gue kemarin kan abis. Nanti kita bahas. Oh iya, kita bahas. Iya itu. Boleh. Jadi udah sampai mana sih gue? Oh iya kan gue dibesarkan kelam. Terus kan gue mikir kenapa kelam gitu. Terus ini gue nggak tahu ya, I'm just talking about my own experience aja growing up and all that ya. Gue punya orang tua yang memang konservatif mungkin ya gitu. Terus tapi kayaknya di seumuran kita sih parents rata-rata sama gitu ya. Tipikalnya sama lah. Ya itu, dan tapi itu kayaknya efek banget tuh sama pertumbuhan gue gitu secara apa ya, pertumbuhan lah. Jadi gue ngerasain di usia gue yang sekarang ini kalau seandainya mungkin ini bukan menyesali hidup ya, karena everything has its own lesson gitu. And like my parents is a great parents and they do the best that they know of aja menurut gue gitu. Tapi pengetahuan kan udah beda banget sekarang. Nah kalau seandainya mungkin gue dibesarkannya itu di era-era yang dimana udah cukup pengetahuan lah ya orang tua gue gitu. Kita mungkin ngobrolin ya. Mungkin trial dan error gue tuh bisa sedikit berkurang gitu. Jadi gue nggak buang waktu banyak ya. Nggak ada pertengkaran tentang tentang masa depan apa bagaimana gitu. Karena kan kecenderungan yang udah ya, maksudnya generasi kita itu kan orang tua lebih banyak oke nih gue ngelahirin lo. Gue mau lo jadi ini titik kan gitu. Pokoknya lo dengerin apa segala macam lah. They don't really know yang lahir itu siapa kan. Kan sebetulnya kan yang orang yang maksudnya si bayi ini kan dia manusia kan, walaupun masih bayi gitu. Dia tuh kan punya karakter sendiri kan pastinya gitu. Udah ada tulisannya sendiri deh gitu, dia bakatnya apa di dalam gitu. Udah ya, kalau di agama gue kan memang ada kan, gue kan kebetulan muslim ya. Jadi gue diajarinnya itu bahwa memang kita tuh udah punya garisannya gitu loh. Jalan hidup kita kayak gimana tuh udah diatur gitu sama Allah. Agama gue juga. Oke, ada baik. garisannya. Iya, terus. Kok kita kenapa beda? Cielah. Nggak usah bahas itu. Terus udah gitu. Gak boleh di distract ya guys. Iya, langsung gitu. Terus udah gitu. Jadi dan kalau misalnya memang kita udah ada apa? Ini si Wani ini bakal begini, akan begini gitu. Udah ada ceritanya gitu. Kenapa terus nggak berusaha untuk kenal gue dulu sebelum lo nentuin gue harus jadi apa? Kan jadi hubungan kayak karakter gue gitu kan jadi banyak clashnya dong gitu. Udah gitu kan gue yang jadi anak juga di masa kecil gue tuh gue I think I'm an overthinker dari dulu tuh. Gue udah tipe-tipe pemikir gitu. Jadi
karena itu semua kayak karena pengalaman itu semua lah pokoknya akhirnya gue di usia 20 tuh gue pengen banget tuh gue pengen deh balik lagi ke sekolah gue yang dulu gitu kan kalau gue udah selesai kuliah gue menjadi guru BP gue bilangnya iya serius awalnya Guru BP itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu kan yang nonton bisa dari BKBP P dulu apa ya bimbingan enggak kalau yang P dulu apa kalau gitu ya bimbingan penyuluhan. bukan bimbing kan ada BKBP tuh Bambang Pamungkas. salah iya apa ya dulu ya BP udah guru BP Bimbingan penyuluhan nggak sih? enggak lah masa iya Masa bimbingan pendidikan beda? perlu nggak sih gue Google Ya udah apa lah. nanti di Google coba di Google Pak prosedur ya nanti kasih tahu ya kalau udah ya ya guru BP gue pengen banget jadi guru BP kenapa karena gue memperhatikan dulu tuh kalau kita ada anak nakal ya atau bandel di kan gue di negeri itu tuh pasti dikeluarin kan dari kelas dikeluarin dia wah lo berisik lah atau gimana lo keluar dari kelas terus dia keluar kelas kemana gitu kan akhirnya dia mungkin ngumpul ke kantin sih pasti. ya kan pastinya kan akhirnya ke kantin karena nggak mau yang guru-guru lain yang ngajar di kantin Berarti, akhirnya ketemu lagi sorry gue potong berarti intinya kalau ada yang bandel udah langsung dipisahin selalu begitu kalau selalu dikeluarin pengalaman gue ya di pengalaman gue ya gitu terus dulu. kalau nggak dijemur Yes. ya kan dijemur gitu terus kalau nggak ya udah lo dibiar apa ya nggak tahu atah berantah dia nah mungkin ketemu lagi sama dari kelas lain yang lagi dikeluarin juga ngobrol lah nih mereka berdua kan jadinya ngobrolnya mungkin ya yang kalau ngidul kan jatuhnya terus waktu itu terbuang gitu loh maksud gue dan si anak ini udah dicap aja langsung tanpa dikasih kesempatan apa-apa gitu kan gue sempat mikir kenapa nggak yang suka berantem itu diarahin aja jadi atlet apa gitu ya jadi mungkin dia punya banyak energi gitu gue mikirnya gitu dulu betul. terus kayak yang kebanyakan ngomong di kelas gitu kan daripada dimaki-maki gitu mungkin dia jago radio ya iya mungkin dia jago marketing or sales or whatever gitu-gitu kan terus kenapa nggak ya dimasukin di kelas atau kalau nggak pas dikeluarin itu dikumpulin ke anak-anak itu terus disuruh ngapain gitu ya lebih untuk kenal mereka aja dan gue juga pengen balik lagi ke SMP gue yang dulu karena melihat tabiat teman-teman gue yang dulu gue tuh pengen banget balik dan ngomong sama anak-anak itu bilang lo tau gak sih kalau lo tuh sekarang sekolah itu sebetulnya buat lo kayak ini bukan karena cuma disuruh doang loh but you actually you need this gitu loh lo tuh butuh jenjang itu gitu yang itu kayaknya menurut gue itu nggak dapat gitu jadi gue selama ini berpikir waktu gue zaman SD sampai SMP tuh gue sekolah itu ya karena nyokap gue nyuruh gue sekolah gitu it's just all do ya kan gue gue nggak tahu pokoknya gue hidup tiba-tiba gue gede dan gue masuk sekolah gitu so that's what I'm doing gitu I don't even know like the benefit buat gue sekolah itu apa intinya jangan sampai gue bawa pulang nilai merah kan minta tanda tangan tuh simply just kalau nilainya harus bagus aja dulu ya karena kalau nggak emak gue galak banget kan gitu Sama. ya kan nah itu gue pengen itu sebetulnya yang mau gue emphasize ke anak-anak ini despite orang tuanya kayak apa bahwa look kalau lo sekolah just you have to do it for you bener-bener you just have to do it for you dan kalau misalnya ternyata dia punya orang tua yang bisa diajak komunikasi bagus gitu kan jadi bisa diarahin tapi kalau misalnya enggak paling enggak mereka udah harus tahu, udah bisa accept bahwa enggak ini kuliah, dulu sekolah ini bukan karena dipaksa orang tua lo bukan. Lo emang harus nih, lo memang harus ke sekolah gitu untuk belajar gitu. Nah ya udah jadi kalau lo nanya gue perannya di mana di sekolah gue jatuhnya karena gue nggak punya background pendidikan ya gue jadinya adalah parents relation dan gue memang maunya di situ, cause gue tuh bagian orang yang ngejelasin ke orang tua sih. Kenapa gitu terus udah gitu jangan judgmental jangan apa segala macam ke anak-anak gitu jadi lebih yang pokoknya kalau ada orang tua bandel gitu ya itu hadapannya sama gue karena orang tua suka sok gitu loh. Oke, jadi intinya Kak bisnis ini diambil karena pengalaman dulu. Oke, kan kalau lo ngomongnya bisnis gue kurang setuju soalnya gue niatan gue waktu buka sekolah itu ya tentu kalau emang buka usaha kan lo pengen ada keuntungan ya cuman purely waktu itu emang gue buka karena emang I just wanna help. Because it's like really difficult. Menurut gue it's very difficult growing up, not knowing siapa yang ngertiin lo gitu loh. Wow. Iya, tapi serius gue gitu. Deep banget sih. Itu jadi karena karakter lo tuh akan terbentuk kayak kalau lo dibentuk sama alam ya lo punya understanding lo sendiri. Lo balik ke rumah gitu kayak gue kan jatuhnya kan gue nggak deket sama orang tua gue, tapi gue sayang banget gitu ya. Terus gue di usia 15-16 tahun tuh gue udah sekolah di Australia itu. Practically kan gue tuh berarti kan gedenya itu teenage year gue itu di negara yang udah lebih terbuka dan berkembang lebih maju daripada negara gue ini kan daripada di sini kan
Sementara nyokap bokap gue itu dia nggak tahu konsekuensinya nyokolahin anak ke luar negeri, balik-balik ya pastinya bakalan pasti beda banget. ya beda dong pemikirannya. Velo jadi beda. Ya akhirnya kan tambah clash lagi gitu-gitu loh. Jadi kalau gue sih cuma mau I just wanna help the parents supaya bisa loosen up a little bit gitu kan ke anak-anak, dan gue juga mau bantu jadi menyediakan safe place untuk anak-anak for them to be able to be comfortable and loved and pokoknya segala macam dia, supaya they don't have to go through what I've gone through growing up gitu loh, kayak ngerasa alone, ngerasa nggak belong gitu loh. Ini orang tua gue nggak jahat ya, dia nggak abusive loh. We're not judging you right here, tapi cuma kan kadang-kadang background dia tuh sama mirip-mirip mama gue juga aja. Kan Mirip. sama. Masa ya? Iya, because we came from the same decade, you know. Iya sih. Sama, itu lebih ke apa sih bilangnya, culture ya, budaya orang tua kita. Iya. Gimana Jadi gini, zaman dulu itu kan kita pernah bahas juga nih. Jadi aku pernah bahas sama Kamila. Zaman dulu sama sekarang itu bedanya. Kalau sekarang ini udah ada teknologi makin digital. Zaman dulu orang tua tuh turun temurun gitu kan. Jadi kayak breaking the chain gitu dong. Kita kan juga masih masuk di fase itu. Oh masih, sampai sekarang gue. Gue masih di situ kalau menyokap gue, tapi I think it's getting better slowly. Dan itu nih, itu kayak, dan sekarang kan kita ngeliat perkembangan manusia, dan gue nggak bilang di seluruh dunia ya, gue bilangnya di sini aja deh gitu. Udah berubah kan, ada perubahan gitu kan, kayak karakter wise gitu. Nah itu sih, karakter itu sih menurut itu. Anak-anak. Iya itu anak, bukan anak gue, enggak. Ponakan. Iya apa? Terus udah gitu, ya gitulah. Oke, udah jadi itu alasannya kenapa Wani kebetulan dia juga punya yang dibutuhkan ya. Apa tuh? Ya modal segala macam. Oh iya, sama partner yang memang di bidang pendidikan ya backgroundnya. Dan menemukan orang yang satu hati sama lo untuk menjadikan tempat ini sebagai yang lo impikan, betul? Betul. Nah, it's a good thing karena nggak semua orang bisa apa yang dia pengen. Mungkin terbentur masalah finansial. Luckily you manage to mencapai apa yang lo mau, which is good. Karena gue juga tahu ngurusin sekolah tuh nggak gampang. Enggak, abis itu kan sekarang setelah gue udah ngejalaninnya, gue jadi mikir tolong gitu. Enggak sih, nyesel enggak. It's very rewarding menurut gue. Tapi at the same time, it's never ending sih. Kayak ngurusin anak gue kan 3. Itu udah repot loh. Nah itu tadi juga kita mau tanya. Terus gue tambah ngurusin anak orang lain. Ya, berarti kan lo sebenarnya gue emang suka masalah gitu loh. gue emang karakternya kayaknya kalau gue hidupnya damai itu gue nggak tenang itu. Gue harus ada masalah loh. Ada orang yang suka setiap hari dari masalah dia belajar, dia bertumbuh, dia menjadi karakter, menjadi pribadi yang lebih baik. Did you even realize that? I don't know about that. Ya kalau gue sih sekarang kan udah umur yang bisa ngeliat sisi itu ya. Correcting the dots ya. Nggak, kalau dulu tuh dapat masalah kayak bete. Tapi di setiap masalah itu pasti ada sesuatu hal positif yang lu bisa ambil. Iya itu gue gitu. Tapi kan ini kan masalah orang lain juga ada di gue gitu loh. Itu aja sih yang gue, salah satu konsekuensi yang ternyata comes along with the greatness of owning a school is anak gue banyak banget gitu kan. Tapi kan lu punya banyak guru-guru yang. Tapi gue jadi worry, ya? tapi itu gue jadi extra worry gitu loh. Karena worry, ya gue nggak mau kayak gue bener-bener pokoknya anak yang gue keluarin dari sekolah, maksudnya I want them to be di handle dengan baik juga gitu sama orang tua. Jadi kayak gue tuh setiap kali acara kelulusan gue tuh udah nangisnya bombay banget. Selalu setiap tahun sampai orang-orang nanti kayak lo nangis lagi, nangis gitu. Kan ngasih lihat lu benar-benar you really truly feel that what you do itu tuh benar-benar punya efek besar buat diri lu sendiri. Tulus ya, bahasa gampangnya tulus. Gampang, bener, gue udah tadi ngomong. Penyanyi dong. Iya, bukan, jangan. Okay. Jangan, nanti kayak enak nyebut nama orang. Tapi menurut gue tahu Wani ini orangnya nggak pernah ngelakuin sesuatu tanpa pakai hati. Hah? Maksudnya gue cold? Lu selalu ngelakuin everything tuh dengan hati. Oh iya. Salah satunya kan dia juga aktor ya, Jong ya. Dan gue tahu setiap kali dia dapat judul baru, she's very excited about it. Gue tahu banget. Nah makanya mungkin yang tadi kita mau tanya, how do you juggle your schedule every day dengan tadi lu ngurusin diri lo, ngurusin sekolah dengan problem-problemnya, terus lo ada jadwal syuting juga yang kita tahu syuting film itu kan take day sometimes bisa sampai ngambil waktu lu mungkin seharian full, 2 harian full, plus juga lo ada keluarga juga.
Terus ada satu lagi yang Olahraga ini luar ya. biasa, olahraga Gila. cuy. Sekarang main pickleball mulu ya Asli tuh. sumpah situ. Itu, Ana coba lu ceritain ke gue, how do you juggle everything in your life? Oh Messi lah. Messi, oke? Ya pasti Messi lah. Pasti berat sebelah, nggak mungkin Hari enggak. cuma 7 Kak. Iya, Cuma 7. jam juga. Gue pasti berat sebelah. Kayak gini loh. Kalau menurut gue, and it's gini. Gue sebagai seorang ibu tuh feeling guilty-nya tuh banyak banget sih sebenarnya ke anak-anak gue gitu. Cuman at the same time juga I realize, ya gue pasti akan selalu mengecewakan orang sih setiap kali gue memilih sesuatu. Misalnya gue lagi mau milih gue hari ini gitu. Oke. Gue mau main pickleball. Ya gue kecewain anak-anak gue yang mungkin mau spend time sama gue. Ya kan? Pada saat gue, oke deh gue main sama anak-anak gue deh. Gitu terus mungkin gue mengecewakan diri gue sendiri because I really wanna go gitu kan. Like terus kalau misalnya yaudah gue mau fokus sama sekolah sama anak gue deh gitu. Orang tua gue yang ngerasa not seeing me enough gitu. Pasti selalu ada aja gitu yang kecewa sama keputusan gue. So how do I juggle? Ya I just juggle and it's messy and sometimes it might not look right gitu. Tapi ya this is my messy life gitu and I'm trying to just live it aja sih as good as I know how gitu. Yeah. Tanpa ada embel-embel guilty feeling. Ya gue ngomong begini aja langsung ada rasa feeling guilty. Iya kalau soalnya gue di sini nih, terus kan gue langsung kepikiran juga. Iya, gue ngapain ya di sini kan gue bisa main sama anak gue. Itu ada kayak gitu-gitunya Yeah, Bel. yeah, Sakit jiwa juga gue. Jangan kau ngomong Gak kayak jiwa. overthinking gitu. Ada analisis, ada diagnosa aja Overthinking. dulu. Overthinking kayaknya semua orang sih, Wan. Tapi gue pernah loh di Melbourne itu gue didiagnosa sama psychiatrist. Oh really? Akut. Wah, tunggu. Itu berarti next kita bahas, ya kan Kak? Bener nggak? Itu Setuju menarik. nggak? Jadi kalau menurut gue bahasa lightnya adalah gue kayaknya functioning crazy deh. Jadi gue functioning, gue crazy tapi gue functioning gitu. Functioning, Enggak. crazy, Enggak. Nah, tuh. crazy. Di dunia gue lah ya. Well, at least in my Nah, head. gila mah ya, emang crazy is very wacky. Tapi iya kan? This is fun to be with, to be Dan, honest. banyak banget kejadian-kejadian yang menimpa gue. Kayak kejadian kecil yang kayaknya lu pernah gitu nggak gitu kan? Nggak pernah. Kenapa itu terjadi sama gue gitu? Kayak apa pembelajaran dari ini Tuhan gitu kan? Kayak pasti ada hikmahnya gitu. Ya. Jadi ya gue itulah. Nggak, tapi ajang ya, terlepas dari tadi penjelasan singkat dari Wani. Itu kayaknya nggak singkat loh. Itu udah 20 menit. Kayaknya udah selesai episode Nggak, ini. tenang. Makasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ya, tapi lu tuh one of maybe ratusan ribu orang, ratusan ribu ibu lah ya yang punya kondisi seperti itu. Gimana Jang? Kayak is it like normal regular life dari seorang ibu? Maksudnya dia punya pemikiran terpecah-pecah tentang keluarga, tentang hobinya dia, tentang keluarga, tentang orang tua, tentang bisnisnya. Tapi yang jelas sih gue kalau udah nggak acting kelamaan uring sih. Nah, berarti output lu ada di dua hal sekarang ya? Bener gak? Acting. Acting dan olahraga. Sama olahraga. Iya. Cukup kayak lah, bukan cukup. bukan gitu. Olahraga itu membantu gue karena kan gue sekarang lagi jarang nih ya kan acting. Itu membantu untuk tadi calling. ya iya. Kalau Tapi iya, udah sabar, nanti kan udah ada Nah, judul. sabar mulu gue. Cie lagi. Sabar kan ada batasnya, mohon maaf. Enggak ada ya? Nggak ada. Ada aku gue. Gue lagi gak sabaran Udah soalnya. lah, kita ngomongin olahraga aja sekarang. Efek olahraga di hidup lu apa sekarang? Setelah lu melalui like I don't know a year playing pickleball? Belum sih, belum nyampe. nyampe. Oh, rasanya kayak udah lama ya, Wan ya. Ada efek nggak kalau gue sih nggak olahraga gue uring banget. Ya gue kalau ya karena ya gue juga bakal uring pasti. Uring terus udah gitu kan gue ya kan lo lihat kan gue main basket kayak ayam liar. Sebenarnya gue memang suka gerak anaknya, energinya banyak. Gue tuh suka kegiatan-kegiatan yang kayak ya misalnya yang grup play gitu tuh gue suka banget iya, kita gitu. suka Main game kayak kerusuhan main ya. kartu apa gitu terus main di tempat parkir yang apalah gitu ya. Charade gitu gue tuh suka tuh ya kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tapi kalau udah dia kan basket banget kan. Waktu itu pernah nih dia main basket, gue tuh ngerasa kayak inferior banget karena gue nggak pede ya sama kemampuan gue. Memang gue tahu gue nggak bisa, tapi gue kayaknya I'm holding people back gitu kan. Yang beneran pengen main tuh jadi harus hati-hati kan nggak enak ya. So gue berusaha nih untuk mengerti, tapi emang ayam liar aja kayak lari kanan kiri. Nah tipikal ini Nggak, beda-beda. Kalau lu bilang lo holding people back, it depends how others think about it. Kayak nggak semua orang, ke gue deh ya. ya kan lo coach. Gue jago kan main basket. Iya Enggak, kita ngomong gini, ngomong kayak Wani ikutan main sama gue di umur segini, nggak masalah. Ya memang. Tapi ada yang masalah. Itulah. Tapi ada yang masalah. Itu Tapi kan bukan gue ya.
Iya, kan seperti yang udah kita bahas bahwa tidak semua orang kayak lo. Iya benar. Ya, nah, jadi karena gue kan orangnya kan gak enakan. Terus kan love language gue kan babu. aka act of service banget gitu kan. Jadi gue nggak enakan gitu. Jadi gue tuh kalau misalnya di lapangan dan gue ngeliat kok wah ini orang kayak pengen serius main, dan dengan adanya gue di tim itu ada pada saat lu satu tim main dia kan yang bagi-bagi dia kan. Gue bisa merasakan gitu loh. Ada perasaan kayak pas gue di situ, walaupun dia nggak, mereka tuh welcome semua Bel gitu, but I can feel that kayak nggak lah gitu, lu overthinking doang. Nggak, gue yakin banget ada. Nggak, itu lu overthinking. Out of all gitu pasti ada satu yang kayak lama gitu nih main, iya makanya. Dan gue orangnya nggak enakan, jadi gue kayak aduh gue harus bisa lebih baik nih di basket, tapi it's a bit too late kayak itu. Karena terlalu banyak yang harus dipelajari. Mau jadi atlet lo di umur segini? Ya terlalu banyak yang harus gue pelajari gitu kan. Secara gue kan orangnya nggak balance gitu loh. Jadi kayak kaki kanan kaki kiri gue tuh suka nggak. Ya mungkin basket bukan olahraga yang mungkin fit on you. Yes, right. Tapi you're welcome to play pasti. Pastinya. Tapi nah, gue sih tetap aja. Lu rasanya gimana nih sekarang? Nah itu dia. Apa? Pickleball itu adalah olahraga yang kayak menurutnya gue tuh bisa banget tuh untuk apa namanya, untuk gue pasti memperbaiki gitu segala macam, karena nggak berat. Kalau tenis gue juga udah pernah ya, udahannya tuh gue tuh kayak langsung gak bisa gerak besokannya gitu, berat, too heavy kayak kemeng-kemeng gitu kan. Dan gue tuh nggak suka juga olahraga yang bikin gue tuh jadi nggak bisa mobile the next day, yang apa kayak berlebihan gitu ya. Jadi kayak kesannya kayak padahal cuma mukul berapa kali aja kok, capeknya seolah kayak gue gitu ya kalau apa gitu. Iya, nah bulu tangkis gue juga suka. Ya tapi main biasa aja ya. Nah kalau pickle itu tuh something yang kayaknya bisa gue seriusin nih, because itu light bolanya, terus lapangannya juga nggak terlalu besar, udahannya itu gue dapet kardionya iya, ketemu orang iya gitu kan, ketawa-tawanya iya, dan masih bisa kompetitif juga in a fun way, dan skill gue tuh masih bisa gue perbaiki gitu loh. Ya karena individu. Iya, iya betul. Iya palingnya ya nggak individu banget sih, ada double-nya sih, cuman ya paling nggak masih iya. Dan gue kan emang kayaknya secara relationship wise gue emang lebih baik, gue lebih suka, gue lebih prefer untuk bersocialize itu kalau ketika tuh small group gitu loh. Gue nggak terlalu suka yang rame sebenarnya, meskipun gue berisik begini. Tapi saya percayalah, gue bukan ekstrovert, saudara-saudara. Mana ada ekstrovert? Enggak, gue I'm not actually ya. Ya, introvert. Gue sebetulnya iya, closeted introvert. Apa? Impulsif. Oh iya banget. Kamu mau analisa aku nggak? Aku impulsif. I have no self control. Oke. Ya, jadi gini ceritanya nih, Kakak. Next time kita akan membahas lebih banyak lagi tentang dirimu. Kenapa? Jika bersedia. Bersedia kan? Minum dulu. Bersedia, siap, iya gitu. Jawab dong, Wan. Baik, sangat baik gitu kan. Enggak sih. Tapi harus bersedia dong. Iya, nggak, tapi maksudnya ini penonton, gue kan orangnya nggak enakan ya. Emang penontonnya mau? Wah, menontonnya justru lagi nunggu-nunggu. Karena sesuai banget ini. Jadi tahu tempe kamu enggak? Tahu tempe kamu enggak, tapi di episode sebelumnya mungkin Wani belum nonton. Nanti kita paksa dia nonton. Enggak, tapi intinya kita udah bahas banyak hal. Satu, kayak karakter. Kedua, efek olahraga dalam hidup. Ketiga, apalagi yang kita udah bahas, parenting juga. Ya benar. Makanya gue tanya how you juggle everything in your life. Ini menarik sih. Kita jadikan dia bahan percobaan. Guinea pig ya. Karena prosedur kita sudah calling. Jadi kita tutup dulu sesi kali ini. Tapi next kita harus ketemu lagi dan membahas lebih banyak. Oke. Nggak usah ganti baju ya kalau ketemu lagi. Ketahuan dong. Ya, tapi intinya kita senang banget ada Wani di episode kali ini. Mungkin teman-teman jadinya lebih mengenal teman kita ini. Nanti di episode berikutnya kita akan pecahin lagi, ada beberapa tadi bagian yang dia bilang dia pernah didiagnos itu ya kan ya. Nanti itu kita pecahin satu episode, dan mungkin abis itu ada mungkin tentang friendship, kita belum bahas juga tentang friendship. Iya, karakter. Kayak gitu-gitu. Menarik. Jadi ntar kita lihat di episode berikutnya. Paling gitu ya. Komplain. Kepanjangan guru BP. Oh, komen. Pak guru BP tadi akhirnya apa? Iya apa? Ya di komen aja lah, di komen deh. Oh, ya udah nih tadi kata aja dikit. Ya, oke. Tadi kita sempat dibahas. Bisa BP akhirnya apa? Kita belum nemu nih. Teman-teman tolong dong. BK dan BP gitu. BP, kalau BK kan bimbingan konseling. Bimbingan karir. Kalau BP pasti teman-teman bisa bantu kita. Emang udah lagi kita minta teman-teman kita yang subscribe untuk komen, kasih tahu kita perbedaannya BK sama BP itu. Enggak, dulu itu mata pelajarannya adalah BK strip BP. Ya. Nah, itulah. BK-nya kan konseling. Karir. Kayaknya deh. Karir.
Masa iya? Bimbingan karir. Nah, kita bahas aja di oke, episode. next Tolong ya. ya teman-teman. Tolong diisi di komen. Yang sekolah Kolom negeri, komen. apalagi kalau di SMP 1 tolong. SMP 1 kenapa? Cikini, ya kan gue di situ. Siapa tahu cuman temen-temennya lagi. siapa tahu ternyata cuman BKBP itu cuman ada di Oh di situ. SMP 1 aja. Negeri Cikini Raya nomor 8. Nah, tuh teman-temannya tuh SMP 1 di Jalan Cikini Raya itu. Ditunggu ya komennya. Oke. BKBP ada kan? BKBP. Oke, baik kita Oke, ketemu lagi oke. di episode berikut. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. We'll see you. Share. Bye-bye. Bye.